Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik berupa nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin sekalian berbahagia, sebelum kita memasuki acara Jumat, terlebih dahulu kami akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami mengajak kepada jamaah yang masih berada di rumahnya atau dalam perjalanan menuju ke masjid agar mempercepat langkahnya mengingat waktu Jumat telah masuk. Kemudian untuk anak-anakku sekalian agar tidak ribut, tidak main game, tidak cerita ketika acara Jumat sedang berlangsung. Pada selanjutnya, Jumat lalu tanggal 22 Mei 2026, saldo masjid kita Rp3.486.000. Kemudian pemasukan kotak amal Rp195.000. Kemudian selanjutnya pemasukan donatur tetap sebanyak Rp100.000, dalam hal ini dari Ibu Hasmawati dan keluarga. Kemudian selanjutnya pemasukan donatur perbaikan lantai 3 sebanyak Rp100.000 dari Bapak Mas Wahyu. Kemudian pengeluaran Jumat lalu rutin Rp150.000, beli token listrik Rp200.000, jasa kebersihan Rp400.000, beli air bodos Rp40.000, beli buka puasa di hari Eropa Rp50.000, sehingga total saldo akhir masjid sampai hari ini Rp3.041.000. Kemudian untuk jamaah sekalian yang ingin menyumbang untuk renovasi lantai 3, silakan hubungi kami. Itu masih dibutuhkan dana, dan jika ada yang ingin menyumbang silakan hubungi kami sebentar setelah selesai sholat Jumat. Kemudian hari ini tanggal 29 Mei 2026, sejatinya yang bertindak selaku khatib adalah Ustaz Muhammad Lukman bin Patah, tapi sudah kami hubungi, ternyata jadwalnya beliau berdua bertabrakan, maka insya Allah nanti diganti. Kemudian muadzin salah satu dari jamaah. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an
أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang saking banyaknya sampai tidak mampu kita hitung. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Dan sekiranya kalian ingin menghitung nikmatku, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Kemudian salawat serta salam yang senantiasa memperbatui Madinah binta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi
yang diutus ke muka bumi ini sebagai panutan, Nabi yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, mencontoh setiap perbuatannya, mulai dari beliau bangun tidur hingga beliau tidur kembali. Jamaah sekalian sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengarkan khatib untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan seringkali khatib-khatib kita mengutip, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbekallah kalian untuk menuju kampung akhirat, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa ini jemaah sekalian secara universal berarti mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada banyak sekali kalimat takwa yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan bahkan kata takwa ini jemaah sekalian adalah kalimat atau kata yang paling sering muncul di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa takwa ini adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan ini kami akan menyampaikan ada beberapa ayat yang membahas tentang takwa, tentang ciri-ciri orang yang bertakwa yang kami anggap ini perlu untuk kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhan kalian, dan masuklah ke dalam syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat ini jemaah sekalian, kita dapat memahami salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegera datang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu jemaah sekalian bukanlah orang yang tidak pernah melakukan dosa, bukanlah orang yang tidak pernah melakukan maksiat, bukan jemaah. Karena sejatinya kita ini manusia biasa adalah tempatnya salah, tempatnya berbuat dosa. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menekankan itu dalam hadisnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pendosa. Lalu kata beliau, wa khairul khata'in at-tawwabin. Dan sebaik-baik pendosa apabila dia melakukan dosa, dia bersegera meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang yang tidak memiliki dosa orang yang bertakwa, bukan. Tapi siapa melakukan dosa lalu dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah jemaah sekalian kita berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kita punya dosa sebanyak air di lautan, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Jika dosa kita seluas langit dan bumi, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas, jauh lebih besar daripada itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar
ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Melampaui batas ini jemaah sekalian, maksudnya yang melakukan dosa, yang melakukan kesyirikan, ini kini Pak Ruah kali Allah Subhanahu wa taala, yang berzina, yang mencuri, yang korupsi, yang merampok, yang melakukan maksiat. Allah memanggil kita hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kita berputus asa dari kasih sayang Allah. Sebagaimana sebagian orang merasa sudah banyak dosanya, tidak mau lagi minta ampun. Saya ini sudah kotor, percuma saya minta ampun. Atau bahkan sebagian yang lain bunuh diri karena sudah merasa kotor sekali, bunuh diri. Padahal bunuh diri jemaah sekalian termasuk dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan pelakunya bisa kekal dalam neraka. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala jenis dosa. Dosa syirik, dosa zina, dosa membunuh, semua jenis dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh Allah itu bahagia sekali kalau ada orang terjatuh dalam maksiat, terjatuh dalam dosa, lalu dia tiba-tiba datang meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surah Al-Imran tadi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra." Ini menjadi ciri kedua dari orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu yang lapang ataupun di waktu yang sempit. Jadi konsisten sedekah di waktu yang lapang ataupun di waktu yang sempit. Ketahuilah jemaah sekalian, di dunia ini tidak ada yang benar-benar menjadi milik kita. Istri kita, anak-anak kita akan meninggalkan kita. Kalau bukan meninggalkan kita, kita akan meninggalkannya. Harta yang kita miliki ini jemaah sekalian akan meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkannya. Dan bahkan terhadap diri kita ini jemaah sekalian, tidak sepenuhnya ini milik kita. Kita cuma punya hak meminjam. Tubuh kita ini cuma pinjaman jemaah. Suatu saat tubuh kita ini akan kembali ke tempat asalnya, tanah. Dan roh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang betul-betul di dunia ini menjadi milik kita. Lalu apa yang betul-betul menjadi milik kita jemaah sekalian? Apa yang kita sedekahkan, itulah yang pasti akan kembali menjadi kita, menjadi milik kita. Apa yang kita sedekahkan kepada orang miskin, kepada orang yang susah, kepada keluarga kita, maka itulah yang akan menjadi milik kita. Demi Allah jemaah sekalian, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, demi Allah pasti akan datang di hari akhirat nanti, datang kepada kita mengakui bahwa dia adalah milik kita. Maka bersedekah di waktu yang lapang dan di waktu yang konsisten jemaah sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dan firman-Nya, wal kaziminal ghaidh,
Ini menjadi ciri ketiga dari orang yang bertakwa, bahwa orang yang bertakwa itu mampu menahan amarahnya. Ya, sebisa mungkin jamaah sekalian, kita mampu menahan amarah kita. Karena betapa banyak kerugian yang besar disebabkan karena tidak mampunya kita menahan amarah. Biasanya tahu motor ki, kemudian kasih besar ke si kede. Dia bersentuh sedikit, marah, sifat karai, keluar kata-kata kotor. Setelah itu berkelahi, sudah itu asitobo. Padahal jamaah sekalian, kalau kita sabar sedikit saja, kita langsung minta maaf, maka masalah akan selesai. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, wal afina 'anil nas. Ini menjadi ciri yang keempat dari orang yang bertakwa, suka memaafkan kesalahan orang lain. Jadi masalah itu jemaah sekalian, kalau kita minta maaf, insya Allah akan mudah selesai, tidak akan panjang. Dan Allah melanjutkan dalam firman-Nya, wallahu yuhibbul muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan jemaah sekalian, sekecil apapun itu jemaah sekalian lakukan. Bahkan sekedar memindahkan batu atau duri yang ada di jalan, atau bahkan sekedar memberi air kepada seekor kucing yang sedang kehausan. Kenapa jemaah? Karena kita tidak tahu amalan kita yang mana yang Allah Subhanahu wa taala terima, dan justru amalan itu memasukkan kita ke dalam surga. Sebuah kisah jemaah sekalian, dahulu ada seorang perempuan pezina. Jadi dosa jemaah sekalian. Suatu saat dia bertobat, lalu dia berjalan di suatu tempat. Ketika berjalan jemaah sekalian, dia melihat seekor anjing yang berdiri di dekat sumur. Dan anjing ini menjulurkan lidahnya menunjukkan bahwa dia sedang kehausan. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Si perempuan ini kasihan. Lalu dia turun ke sumur itu, kebetulan airnya datang di bawah. Dia buka teropahnya, kalau kita bilang sepatunya, lalu dia ambil air dengan sepatu tersebut, lalu dia berikan kepada anjing tersebut. Di hadis dijelaskan bahwa dengan amalan itu tadi, amalan yang kecil itu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni si perempuan tersebut dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Lalu bagaimana lagi jemaah sekalian? Kalau yang kita kasih air minum manusia, orang pernah setiap Jumat ngira kisi dos jadi kita kasih masuk di kulkas atau kita taruh di masjid, orang minum jemaah sekalian. Kalau anjing saja kita kasih, bisa Allah kasihan sama kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Lalu bagaimana lagi kalau yang kita berikan kepada manusia? Maka itu tentu lebih afdal. Maka semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersemangat dalam melakukan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini sebelum kita berdoa, mari kita memperbanyak bekal untuk menuju kampung akhirat. Sebagaimana jemaah sekalian, kalau kita mau pulang kampung, kita ingin melakukan perjalanan, mau umrah mau haji, kita bawa bekal yang banyak. Karena kita khawatir terjadi apa-apa di dalam perjalanan kita. Maka begitu pun ketika kita akan menuju kampung akhirat, maka kita bawa bekal yang banyak. Amal saleh, salat kita, sedekah kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali lagi kami sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal, tidak ada bekal yang lebih baik daripada ini,
Apa itu takwa? Maka mari jemaah sekalian kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu yang sempit ataupun di waktu yang lama. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. استقيموا واعتدلوا وتوسلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan dapatkan saf dari kesempurnaan sholat berjamaah. Isi kisah yang kosong di depan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم
بكل خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ya,